Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami sayflash.com bersama dengan Sayflash Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Camtasia Studio. Camtasia merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk merekam semua aktivitas yang berada di dalam desktop komputer. Artinya apapun yang kita buka di dalam desktop komputer ini dapat direkam aktivitasnya dengan menggunakan Camtasia Studio. Sehingga dengan Camtasia Studio ini dapat digunakan sebagai misalnya video tutorial. Kita ingin membuat video tutorial seperti yang saya buat saat ini, saya juga menggunakan Camtasia Studio. Dan kelebihan daripada Camtasia ini selain untuk merekam, itu juga dapat digunakan untuk editing beberapa yang diperlukan ya. Jadi misalnya untuk memotong video, kemudian untuk menyelipkan video, kemudian menambah animasi dan lain sebagainya, Camtasia ini sudah ada. Untuk tutorial yang pertama ini nanti saya akan menjelaskan beberapa menu-menu dasar ataupun beberapa area kerja yang terdapat di dalam Camtasia Studio ini. Dengan harapan setelah mengikuti video ini, maka nanti teman-teman mengetahui sedikit banyaknya tentang Camtasia ini, di mana letak-letaknya dan bagaimana cara menggunakannya. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk Camtasia Studio itu cara membukanya hampir sama dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, sama dengan software-software yang lainnya. Itu tinggal kita klik di sini, kemudian kita tulis ya Camtasia. Ini kalau teman-teman menggunakan Windows 10, ini setnya ada di sini. Nah, untuk yang lainnya nanti bisa menyesuaikan. Setelah kita tulis di sini Camtasia, maka di atas di sini ini nanti juga muncul Camtasia 2021. Artinya Camtasia yang saya gunakan saat ini saya menggunakan Camtasia 2021. Untuk segi tampilan maupun segi penggunaan itu sebenarnya hampir sama dengan Camtasia yang lainnya, hanya mungkin tampilannya ini sedikit agak berbeda sedikit ya dengan Camtasia yang lain-lainnya. Nah, ini setelah ini tertuliskan semacam ini tinggal diklik aja. Nah, setelah diklik maka nanti akan muncul. Nah, setelah diklik itu nanti akan muncul ini area kerjanya. Kemudian di area kerja ini nanti bisa kita isi video, kemudian bisa kita isi picture atau gambar, bisa juga kita isi dengan audio. Untuk langkah yang pertama kita mempelajari dulu menu-menu ataupun area-area yang kita perlukan di dalam Camtasia ini. Seperti halnya dengan software-software yang lainnya, ini terbaginya seperti ini. Jadi di sini ada menu-menu ya, menu-menu ini menu dasar. Ini biasa disebut sebagai menu option ya, menu option. Nah, menu option ini terdiri dari file. Jadi ini kalau kita klik ini ada tambahan ya untuk menu-menu yang lainnya, ada new document, new project, open project, recent project dan seterusnya. Di sini ada. Ini untuk file. Kemudian untuk edit, video yang sudah kita buat itu mau diedit seperti apa? Ini tinggal kita ikuti edit yang disediakan apa saja. Kemudian di sampingnya ini ada modify. Jadi bisa kita modifikasi ya, maupun efeknya juga. Ini ada efek ya, ada visual efek, kemudian ada audio efek. Nanti bisa berubah ya.
suaranya, captionnya bisa kita ubah dan lain sebagainya, bisa bahkan kuisnya juga bisa. Kemudian di sampingnya ada view. Untuk view ini sebenarnya memperlihatkan ya, nanti untuk ada tool, hide property dan lain sebagainya. Ini merupakan fasilitas dari view. Kemudian ekspor, ini artinya kalau video yang sudah kita buat pengen dipublish kemana, bisa kita publish ke lokal file, bisa juga kita simpan di dalam harddisk kita dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal dipilih ekspor. Kalau help ini seandainya kita minta bantuan dari rekan-rekan yang lain ataupun dengan servisnya ya. Baik, itu yang pertama. Ini disebut dengan menu bar. Ini yang ini ya, menu bar. Satu ini menu bar atau menu option. Kemudian ada juga di bawah menu bar, setelah ini ya file, edit, modify, view, export, dan help. Di bawahnya ada record, artinya record itu merekam. Ini kegunaannya untuk merekam. Merekam aktivitas yang ada di sini. Untuk merekam kegiatan ini nantinya kita publish ke dalam video. Ya. Kemudian di berikutnya yang ketiga itu title bar, itu yang di sini, ini title bar yang di atas. Karena ini belum dinamakan, maka tulisannya untitled projects. Bahwasanya ini bisa nanti diganti yang lainnya, bisa sesuai dengan keinginan. Kemudian preview window. Preview window itu seperti ini. Jadi ini 44 bisa kita perbesar menjadi 200 misalnya seperti ini ya, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian ada juga control window ya. Control window itu yang ini ada maximize, kemudian atau restore ya, kemudian close. Kalau close itu jelas untuk keluar, kemudian minimize untuk memperkecil. Kemudian setelah control window ada juga download asset serta exam video studio. Nah, ini bisa di-download ya, download asetnya. Kemudian menu tool, ini merupakan kumpulan menu dan aset-aset yang digunakan di dalam editing video. Ini untuk menu tool. Menu tool itu kita dapat mencari yang ini namanya menu tool. Kalau misalnya yang nomor yang ini namanya adalah kampas, jadi area kerjanya. Kemudian properties itu adanya di ini properties ya. Jadi ini kalau ketika kita ini berarti propertiesnya hilang. Kemudian ada lagi property panel, kemudian ada playback controls, kemudian ada lagi timeline atau atur audio video. Itu merupakan bagian-bagian dari Camtasia. Oke, timeline, tracks radio. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja untuk tutorial kali ini, yaitu Camtasia Studio, menu-menu Camtasia Studio. Untuk kali ini cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.